Oh, shit! Way to trust the floor, Brian. Hey, knock it off! Damn it, Caitlin, give me a hand up. Hey, hold on. We're all on the same team here. He's a pervert. Why? Caitlin, help him up or you fail this class. What are you doing? Stop it! Brandon, stop! What else are you lying to us about? I'm gonna go upstairs. No, you're not. You're not going anywhere. Just go to your room. Take the world. Film ini dimulai dari sepasang suami istri, Kyle dan Tori. Mereka akan bobok bareng dan berharap segera memiliki anak. Tiba-tiba, mereka mendengar suara keras dan listrik di rumah padam. 10 tahun kemudian, Tori masuk ke kamar Brandon mencarinya, tetapi dia tidak ada di sana. Dia bersiul dan Brandon membalas siulannya. Lalu dengan bersemangat, Tori berkata dia akan menemukannya dan berjalan ke dalam gudang. It took you long enough to find me. You know the rules in the barn, right? Come on, all those boards and nails. Don't want you breaking your neck. Did you get breakfast? With some waffles? Yeah, sounds good. You're making waffles? Yeah, I'm making waffles. Ooh. Wasps and bees, both members of the same insect family, both with 2 pairs of wings, both with stingers. Can anyone tell me any differences between them? Mr. Breyer? Wasps are more aggressive, more dangerous. One species, the Polistes salsifer, is what's called a brood parasite. They've lost the ability to make nests, so they use brute force to make other wasp species raise their young. They make them feed their babies things like beetle larvae and maggots. Bro, why are you always talking about maggots? Must be one. Don't worry. Smart guys end up ruling the planet. Malam itu, setelah memastikan Brandon tertidur, Tori melukis sambil mendengarkan musik. Tak lama kemudian, suara aneh dan cahaya merah mulai terdengar dari balik pintu yang terkunci di gudang. Pada saat yang sama, frekuensi radio menjadi terdistorsi dan Brandon mulai gemetar hebat di tempat tidurnya. Gemetar itu tiba-tiba berhenti dan dia membuka matanya yang sekarang bersinar merah. Dia melompat keluar jendela. Mendengar suara itu, Tori keluar untuk memeriksa apa yang terjadi. Dia masuk ke gudang sambil memanggil namanya dan menemukannya sedang mencoba membuka pintu yang terkunci. Setelah menenangkannya, dia tampak bingung dan bertanya mengapa dia ada di sana dan apa yang sedang terjadi. Tori mengatakan kepadanya bahwa dia sedang mimpi berjalan dan semuanya baik-baik saja. Setelah dia bernyanyi untuk membantunya tidur lagi, Kyle bertanya apa yang terjadi, tetapi Tori mengatakan dia hanya mimpi berjalan. All right, you can be able to get the lawn, because I got to get to the seed store. Happy birthday to you! From me and your Aunt Marilee. Oh, no. No guns. I'm 12 years old. I know. Exactly. You are still a child. Give it to me! Up now. Listen to your father. You. You sure you want kids? Brandon, it's gonna be cold. You're gonna need your warm jacket, okay? Hey. Ketika Kyle naik ke atas, Tori menunjukkan kepadanya foto-foto seksi dan organ dalam manusia yang ia temukan di bawah kasur Brandon. Mereka berdua merasa khawatir dan memutuskan untuk berbicara dengannya. Saat berkemah, Kyle berbicara dengannya tentang seks edukasi karena Brandon sudah beranjak dewasa dan sudah memiliki ketertarikan sama lawan jenis. Dan hal itu normal untuk remaja seusianya. Di malam hari, Tori terbangun dan melihat Brandon tidak ada di dalam tenda. Jadi, ia pergi keluar untuk mencarinya. Di sisi lain, Caitlin sedang tidur di kamarnya. Ketika tiba-tiba, ia terbangun karena sesuatu mulai berbunyi keras di komputernya. Mom! Honey, there's no one here. You have to believe me. He was right there. Who was? Brandon Breyer.
baby! Buddy, it's 10:30 at night. Come on, man, let's get inside. So the wolf is back. I think this might be Brandon. It was the wolf. Babe, a wolf can't do this! It can't rip a freaking door off and break a lock! But our 12-year-old son can. It's about working together, building trust. All right, you're up next, big guy. Let's hear it for Brandon. You? Oh, shit. Way to trust the floor, Brian. Hey, knock it off. Damn it, Caitlin, give him a hand up. He's a pervert. Why? Caitlin. What are you doing? Di kantor kepala sekolah, Tori mengatakan putranya sudah meminta maaf dan bersikeras itu adalah kecelakaan. Namun, ibu Caitlin, Erica, menyebut Brandon sengaja melukainya dan menuntut agar polisi menangkapnya. Kepala sekolah memberitahu mereka bahwa Brandon akan diskor selama 2 hari dan akan menjalani sesi harian dengan konselor sekolah. Erica mengejek keputusan itu, mengatakan bahwa konselor itu adalah bibinya, jadi itu tidak berarti apa-apa. Dia juga mengklaim bahwa Brandon berada di kamar tidur Caitlin 2 hari sebelumnya. Tetapi Kyle menyatakan mereka sedang berkemah 30 mil jauhnya. Jadi itu tidak mungkin. Babe, he may look like us and sound like us, but he's never bled. Not once in his whole life. He's never been cut or broken a bone or had a bruise. And now he's hurting people. Ishikaru. Ishikaru means take. Brandon! Ishikaru. Brandon! It got me. Who am I? Where did I come from? We did not adopt you. We found you in the woods. You're gonna do incredible. You lied to me! I hate you! I hate this place! What's going on? Take the gun. Take the world. Caitlin sedang mengerjakan sesuatu di laptopnya, dan tiba-tiba laptopnya mengalami kerusakan. Saat ia menutupnya, ia menoleh dan melihat Brandon berdiri di kamarnya sambil memegang bunga. Ia menjadi ketakutan dan mulai menangis. Tetapi Brandon dengan tenang mengatakan bahwa ia baru saja mengetahui bahwa dirinya istimewa dan sebentar lagi semua orang di dunia akan mengetahuinya. Caitlin mengatakan kepadanya bahwa ibunya telah memperingatkannya untuk tidak berbicara dengannya. Brandon menjawab bahwa ia akan mengurusnya dan pergi, meletakkan bunga-bunga itu di belakangnya. Hey, who's messing with me? Dan inilah yang diperingatkan Batman kepada kita. He has the power to wipe out the entire human race, and if we believe there's even a 1% chance that he is our enemy, we have to take it as an absolute certainty. And we have to destroy him. Keesokan paginya, Brandon memberitahu orang tuanya bahwa dia telah memikirkan semuanya. Dan dia baik-baik saja dengan itu. Tori dan Kyle merasa sedikit lega mendengar ini. Di restoran, polisi menyelidiki tempat kejadian, sementara wakilnya menjelaskan bahwa Erica terakhir terlihat di sana dan belum terdengar kabarnya sejak itu. Saat polisi melihat sekeliling, dia juga memperhatikan simbol aneh di jendela. Marilyn berbicara dengan Brandon dan mengakui bahwa mungkin terasa aneh bahwa dia adalah bibinya sekaligus konselornya. Tetapi karena dia satu-satunya konselor di sekolah, tidak ada pilihan lain. Ketika dia bertanya apakah dia merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Caitlin, Brandon tidak menunjukkan penyesalan dan mengatakan dia tahu dia lebih unggul dan terkadang hal-hal buruk memang ditakdirkan untuk terjadi pada orang-orang tertentu. Terkejut dan gelisah dengan jawabannya, Marilyn menjelaskan bahwa sebagai konselor, dia harus melaporkan perilakunya secara jujur kepada polisi dan sekolah. Malam itu, Brandon berbaring terjaga di tempat tidurnya, sementara Kyle dan Noah bermain biliar di sebuah bar bersama teman-teman. Noah bercerita tentang insiden di restoran ketika salah satu pria bertanya kepada Kyle apakah Brandon bertanggung jawab. Kyle maupun Noah memperingatkannya untuk berhati-hati dengan kata-katanya. Beberapa saat kemudian, Noah memutuskan untuk pulang karena Marilyn akan menunggunya. Kyle menawarkan untuk mengantarnya pulang, mengatakan bahwa dia tidak boleh mengemudi setelah minum. Tetapi Noah bersikeras bahwa dia baik-baik saja untuk mengemudi, sementara Brandon pergi ke rumah Marilyn.
Marilyn terkejut melihatnya di depan pintu rumahnya larut malam. Tetapi Noah mengatakan dia perlu bicara, dan itu tidak akan lama. Back in your office, you mentioned something about talking to the sheriff tomorrow. That can't happen. Ever. It's just not good for anyone. And it's really, really not good for you. You showing up at my house this late is very inappropriate. I'm gonna need you to go home now, okay? Be safe. Oh! Brandon? Are you gonna tell my parents? You're lucky if that's all I do. No. Come on. Time to go. Nope. God damn it! Oh my God, baby! Where have you been? Actually, I'm just really tired. I'm gonna go to bed. I told you if we don't do something, this is gonna get... No, we should have done something a long time ago. This is on us. Malam itu, Kyle bermimpi melihat Tori mengangkat seorang anak dari pesawat ruang angkasa. Tetapi kemudian, darah mulai menetes dari tubuhnya, dan mata anak itu mulai bersinar merah. Kyle tiba-tiba terbangun ketika teleponnya berdering, dan itu Marilyn yang menelpon. Mereka bergegas ke rumah sakit, di mana Marilyn memberitahu mereka bahwa Noah telah meninggal dalam kecelakaan, dan wajahnya sangat rusak sehingga dia tidak diizinkan untuk melihatnya. Dia kemudian bertanya apakah Brandon telah sampai di rumah dengan selamat, karena dia datang ke rumahnya larut malam sebelumnya. Kyle dan Tori saling bertukar pandangan terkejut saat mereka menyadari bahwa Brandon berbohong tentang bermain sepak bola. Your Uncle Noah passed away. He's gone. I feel like you want me to cry or something. Do you want to cry? I'm your mom. I will always defend you. Look, we know you were there. What else are you lying to us about? I'm gonna go upstairs. No, you're not! Are you all right? What? Never turn against our son. He's not our son! Come on, he's killing us! Saat polisi meninjau insiden baru-baru ini, dia memperhatikan kemiripan antara simbol di jendela restoran dan simbol yang digambar di jalan dekat truk Noah yang rusak. Di rumah, Kyle melihat-lihat foto lama Brandon dan menjadi emosional. Dia memberitahu Tori bahwa dia berencana mengajak Brandon pergi akhir pekan untuk menghabiskan waktu bersamanya. Keesokan paginya, mereka berkemas dan pergi berburu dan berkemah. Saat Tori melukis sendirian di ruang tamu, polisi mengunjunginya. Dia menunjukkan foto simbol itu dan bertanya apakah dia mengenalinya. Tori menyangkal mengetahui apapun tentang itu. Tetapi polisi menyarankan itu menyerupai inisial BB seperti Brandon Breyer. Tori menyuruhnya pergi dan menolak untuk membiarkannya menggeledah rumah. Setelah mengunci pintu, dia merasa gelisah dan mulai berpikir Kyle mungkin benar. Dia bergegas ke atas dan membuka buku catatan Brandon. Menemukan buku itu penuh dengan simbol-simbol aneh beserta gambar-gambar yang merinci bagaimana dia membunuh Erika dan Noah dan tentang dirinya yang superior dan menguasai semua orang. Oh, man. God. Mom, where's Dad? I'm home, Mom. I'm on my way. Corey! We got Request for backup at the Breyer residence. Repeat, I have a 217 in progress at the Breyer residence. Tiba-tiba, ia teringat bahwa saat ia melihat Brandon terluka adalah karena pesawat ruang angkasa yang tersembunyi di dalam gudang. Ia bergegas ke sana,
Tetapi Tori menemukan tubuh Erika dipaku ke dinding gudang, sementara lampu merah di gudang berkedip-kedip. Tori mematahkan sepotong logam tajam dari pesawat ruang angkasa dan mulai mencari Brandon. Ketika ia tidak dapat menemukannya, ia mulai bersiul dan memanggil namanya. Brandon membalas siulannya, dan ia menoleh untuk melihatnya berdiri di dalam gudang. Mom, there is good inside you. You. Breaking news at this hour, a passenger jet has crashed. Details are still coming in, but there are believed to be no survivors among the 268 passengers on board. Investigators are not yet sure what caused the plane to drop suddenly from the sky and crash into this small family farm. Among the reported dead are the residents of the farmhouse, Kyle and Tori Breyer. They are survived by their 12-year-old son, Brandon. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.